Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'aka 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh khairun nabi arsalahu Allah ilal alami kullih basyiran wa nadhira.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama memanjatkan segala puji kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan yang lain-lainnya. Dan salawat berserta salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Khatib mengajak diri sendiri dan semua jemaah yang turut hadir pada pelaksanaan salat Jumat ini untuk terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, manusia seringkali ditimpa berbagai kesulitan, kesusahan, musibah dan sebagainya. Dalam Al-Baqarah ayat 155-157 dinyatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُل مُّهْتَدُونَ. Dan sungguh kami uji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, lapar, kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ditimpa musibah mereka mengatakan, sungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah yang mendapat orang-orang yang mendapat hidayah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita mungkin banyak menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita. Bagi mahasiswa, bagi anak didik kita, kesulitan bagaimana menghadapi studi yang begitu susah. Kesulitan mungkin bagaimana dengan biaya studi. Bagi kita yang sudah bekerja, mungkin kita dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang merasa kita sangat berat, yang mungkin terlalu berat buat kita. Sebagian orang ketika menghadapi kesulitan-kesulitan itu bisa menerimanya dengan hati yang sabar, dengan tabah dan ikhlas. Tapi tidak sedikit orang yang kemudian setiap hari kerjanya hanya berkeluh kesah. Coba, adakah hari kita yang tidak ada keluh kesah yang kita keluarkan dari hati kita atau dari ucapan kita? Pernahkah kita sehari pun tidak berkeluh kesah? Nah, keluh kesah ini memang adalah sebuah karakteristik atau ciri manusia, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Innal insana khuliqa aluha idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat dan mereka itu tetap mengerjakan salatnya. Hadirin, kadang ketika mungkin kita sekarang memasuki musim hujan, hujan panjang padahal itu diharap-harapkan. Lalu orang berkeluh kesah, mengapa hujan tidak pernah berhenti?
Setelah hujan berhenti bergantilah kemarau. Tetap saja mengeluh. Mengapa kemarau ini begitu panjang? Itulah sifat manusia, tidak pernah selalu merasa puas. Begitu juga kadang-kadang kita dulu ketika belum mendapatkan pekerjaan, kita berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah mendapatkan pekerjaan, lalu kita merasa mengapa beban kerja ini berat? Mengapa harus mengerjakan pekerjaan administratif yang berat sebagai dosen? Itu muncul keluh kesah seperti itu. Mengapa IBK tidak pernah cukup? Nah, itu selalu muncul keluh kesah, itu ada setiap hari dalam diri kita. Kalau kita perhatikan juga, banyak orang yang tidak tahan dengan masalah kesulitan-kesulitan itu. Kalau kita dulu sering membaca berita bahwa di Jepang, di Korea, orang-orang dengan mudahnya bunuh diri, anak-anak muda di sana bunuh diri. Tapi sekarang ternyata di kota-kota besar di kita sudah mulai gejala itu ada. Di Surabaya, di Jakarta, bahkan di kota kita tercinta sendiri sudah mulai anak-anak muda bunuh diri. Gejala apa seperti ini? Mengapa terjadi seperti itu? Mengapa tidak ada ketahanan diri pada kita menghadapi berbagai kesulitan hidup itu? Nah, jadi peristiwa bunuh diri di kalangan generasi muda menunjukkan rapuhnya ketahanan diri dan jiwa ketika menghadapi kesulitan. Ujungnya sebenarnya adalah karena lemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika iman itu masih ada dan tidak hilang dari diri kita, kita yakin bahwa apapun kesulitan pasti Allah akan memberi jalan keluarnya, ya. Karena putus asa ini merupakan ciri orang yang tidak beriman atau orang yang sesat. Wa may yaqtut min rahmati rabbih illa dhalun. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Itu dalam surat Al-Hijr. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Ya. Dan Allah selalu mengingatkan agar manusia tidak pernah berputus asa dalam menghadapi kesulitan hidup. Ya. Wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Dalam surat Az-Zumar disebutkan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Muslimin jamaah-jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kunci bagaimana kita menghadapi kesulitan adalah bagaimana kita sabar. Pada waktu kita diberi cobaan oleh Allah, kita ditimpa kesulitan, tugas kita adalah bersabar. Kita harus selalu berhusnudzan kepada Allah. Kita perlu yakin Allah akan memberikan kemudahan kepada kita, mungkin saja nanti atau di kemudian hari. Dalam surat Al-Insyirah yang sering kita baca, Allah selalu mengingatkan kita, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam sebuah hadis qudsi sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allah berfirman, "Khalaqtu usran wahidan wa lahaqtu sayraini." Allah bersabda, "Aku ciptakan kesulitan satu, tetapi di situ pula aku ciptakan dua kemudahan." Nah, mari kita meningkatkan keyakinan kita, keimanan kita bahwa Allah akan senantiasa membantu kita menyelesaikan berbagai persoalan, berbagai kesulitan dan menggantinya dengan kemudahan. Ketika kita menghadapi kesulitan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Sebagaimana kita setiap saat menyatakannya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku mohon pertolongan. Allah menyatakan,
Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sungguhnya aku sangat dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan jiwa kita, meningkatkan kesabaran kita dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup kita. Semoga Allah memberi petunjuk, memberi jalan keluar, memberi solusi dari berbagai cobaan yang menimpa kita. Semoga kita juga dapat membantu orang lain, khususnya keluarga kita. Dan bagi kita para dosen, bagaimana kita juga bisa membantu anak didik kita agar mereka senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran dan juga keyakinan dan keimanan bahwanya Allah yang akan memberikan solusi bagi segala kesulitan yang kita hadapi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله